Kita ibu hamil nih, kontrol. Setiap datang kontrol itu harus rapid. Lebih 2 tetes. Oke. Kalau yang ini disemprot. Ya, sama aja sih ya. Terus kemudian kita bersihkan telapak tangan. Dok, ada nggak sih cerita ibu hamil positif COVID? Ada. Dan itu bisa selamat? Dokter Nuri. Halo Mbak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kali ini spesial banget Mam Stok. Kita ngobrol bareng musuhnya Batman, ada Bane di sini. Oh, iya. Bukan ya, bukan. Bukan lah. Dokter, itu masker apa sih, kok bagus banget? Ini masker apa ya namanya sih? Clean Space ya. Clean Space. Hello. Coba Jadi Clean Space supaya aku bisa ngomong hello, bisa. gitu. Biar agak transparan, jadi mukanya Dokter Nuri kelihatan Iya, gitu betul. ya. Tetap terlihat cantik. Tetap dong. Dan itu tuh pakai baterai ya, Dok ya? ya pakai baterai. Pakai baterai dan itu ada filternya gitu ya. Ya, jadi menyaring apa namanya? Menyaring oksigen supaya menyaring udara bersih lah ya. Supaya yang dihirup jadi oksigen yang bersih. Oke, dan itu Bebas dari kayaknya virus. kelihatannya tuh kayak rapet banget gitu. Jadi secure. Dan bahannya seperti tidak menyakitkan ya, Dok? Tidak, kalau yang 95 kan keras, kalau ini ya bahannya dari silikon, lebih nyaman aja. Oke, tapi seru banget kita kali ini ngobrolnya Pak dengan Dokter Nuri lagi dengan look yang berbeda. Kita bisa melihat Iya. akhirnya mukanya Ganti Dokter Nuri suasana, ternyata- kemarin kan ketutup, ini kebuka Iya, dong ya. betul. Oke. Dokter, kita kan mau ngebahas soal kehamilan di masa pandemi nih. Karena Yes. kan pasti banyak ibu-ibu hamil yang jadi insecure gitu. Kalau Ya. aku hamil nih masa pandemi nih, mau ngelahirin di rumah sakit, takut nggak sih gitu. Sementara bener nggak sih, Dok, kalau ibu hamil, anak-anak, lansia itu lebih risky gitu, harus lebih Ya. concern sama biar nggak ketularan COVID-19. Iya. Jadi memang kalau ibu hamil itu kan daya tahan tubuhnya memang lebih rendah ya dibandingkan pasien atau ibu maksudnya yang sehat anak gitu muda ya. kayak kita gitu Iya, ya, kayak Dok, ya. kita itu dia lebih nah makanya tugasnya ibu hamil itu harus menjaga imunitas. Oke. Harus meningkatkan imunitas itu tadi ya. Jadi dengan cara yang pertama itu memang proteksi diri dengan melakukan protokol kesehatan. Oke. Untuk protokol kesehatan mungkin pada yang belum tahu protokol kesehatan itu apa sih gitu ya. 3M itu tadi, 3M. mencuci tangan, terus memakai masker, Menjaga sama menjaga jarak social distancing. Nah, cuci tangan yang bener nih, kadang-kadang cuci Nah. tangan cuma pakai sabun cek udah Yes, gitu kan. betul. Nah, cuci tangan yang bener itu gimana sih, Dok, Ya, sebenarnya? cuci tangan itu bisa dilakukan kalau misalkan ada sabun lebih bagus sih sebenarnya, karena si kuman atau virus COVID ini dia akan akan dirusak DNA-nya itu sama si sabun itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada sabun, kita bisa pakai hand sanitizer Doodle. Iklan jadinya ya. Tetap ya. Ya, jadi bisa kalau misalkan jadi menggunakan 6 langkah. Sebenarnya langkahnya sama sih antara air Cuci tangan. sabun, cuci tangan sama dengan hand sanitizer langkahnya sama. Jadi caranya boleh dipraktekin ini ya. Boleh, aku juga ikutan nih. Oke, jadi nanti diteteskan ya secukupnya ya, kurang lebih 2 tetes. Oke. Kalau yang ini disemprot. Ya, sama aja sih ya. Terus kemudian kita bersihkan telapak tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini punggung. 1, 2, 3, 4. Lagi punggung lagi. 1, 2, 3, 4. Terus kemudian di sela-sela ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di buku-buku ya. 1 diputar, dikunci, 2, 3, 4. Kemudian di jari jempol diputar, 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Nah, terus kemudian di tangannya itu harus meluncur ya. Ujung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan hand sanitizer udah selesai ya. Tapi kalau misalkan pakai air sabun, biasanya kan ada kerannya tuh. Kalau sekarang mungkin banyak tempat yang tidak perlu auto ya. Kalau Kerannya misalkan auto banyak juga. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada yang auto, itu bisa pakai siku, Ya, set gitu. gitu ya. Keren dikit, set. Ya, gini ya. Atau kalau misalkan nggak mau kesemut sama sekali, ambil tisu, kemudian kita keringkan. Begitu kita keringkan, yang kita untuk menutupnya itu pakai tisunya tadi. Set gitu.
Udah, Oke, jadi kita ditutup kerannya, dilambarin tisu gitu pakai ya. tisu yang kita pakai untuk ngeringin. Nah, Tisunya jangan dipakai lagi, langsung dibuang. iya, soalnya kalau misalkan nggak gitu, nggak pakai tisu nanti sama aja dong ya. Iya. Udah bersih, tutup lagi, kotor lagi tangannya. Yang tadi kita Yang pegang tadi buat buka kan? keran nempel lagi. Iya, Benar betul. juga. Jadi itu penting juga ya dok ya. Betul. Kadang-kadang suka salah juga soalnya, apalagi buat ibu hamil. Terus nih dok, kan banyak juga nih pastinya ibu hamil yang bertanya-tanya gitu, sebenarnya aman gak sih aku periksa kehamilan? Perlu gak sih? Apakah aku harus kontrol tiap bulan, atau kalau misalnya perlu ada sesuatu aja yang salah gitu, baru kontrol? Ya, sebenarnya gini. Jadi virus corona itu kan belum tahu nih pandeminya kan sampai kapan nih, ya kan? Nah, sebenarnya kita harus tahu nih penyebab dari virus corona itu apa sih, virus, ya kan? Nah, penularannya bagaimana? Penularannya kan ada dengan cara droplet. Sampai sekarang sih dengan cara droplet. Nah, makanya kalau misalkan kita pakai masker, terus orang di depan kita pakai masker, itu kan terhindar dari virus corona ini kan. Nah, terus kalau misalkan kontrol kehamilan, ya sebaiknya tidak harus ditunda. Memang ada aturan untuk menunda, tapi menunda itu bukan berarti tidak boleh dong. Nah, memang ada aturan-aturannya. Jadi biasanya kalau ibu hamil itu kan sebulan sekali. Kalau trimester pertama kedua ya, trimester ketiga itu 2 minggu sekali. Terus trimester ketiga menjelang persalinan itu 1 minggu sekali gitu kan ya. Nah, ini memang ada pembatasan frekuensi untuk kontrol. Cuma yang paling penting misalnya di trimester 1 nih, itu harus begitu kita cek positif, itu sebaiknya segera untuk periksa ke dokter kandungan, karena kita harus melihat nih kantong kehamilannya ada di dalam atau ada di luar. Iya, Kalau normal atau enggak? betul. Ya, perkembangannya Yang penting gimana? itu tadi ya, karena kalau misalkan ada di luar kandungan, itu kan bisa bikin ibunya perdarahan. Nah, terus mual muntah kan di awal kehamilan. Kalau misalkan mual muntahnya ringan, nggak masalah ya. Tapi kalau mual muntahnya hebat, kan bisa bikin ibunya dehidrasi dong. Benar juga sih. Nah, jadi trimester pertama itu begitu positif, sebaiknya tetap ke dokter kandungan. Dan tetap rutin tuh ya dok ya? Enggak sih, di trimester 1 itu bisa 2 kali. Oke. Minimal, Jadi minimal. selama trimester 1 minimal 2 kali. Dua kali aja, 2 kali ya. iya. Kalau tidak ada masalah 2 kali aja. Sama nanti di usia kehamilan 11 sampai 13 minggu. Oke. Nah, kenapa? Karena buat ibu-ibu yang mensnya nggak teratur, atau buat ibu-ibu yang lupa haidnya, kapan hari terakhir mens ya. Nah, itu penting karena di usia 10 sampai 13 minggu ukuran janin itu yang realnya, ukuran janin untuk ibu-ibu yang lupa atau mensnya tidak teratur. Di 11 sampai 13 minggu. Tuh ya. Nah, itu yang wajibnya nih kalau tidak ada keluhan. Terus kemudian di trimester kedua penting juga nih, minimal satu kali ya, kita kurangin jadi 1 kali di usia kehamilan 20 minggu. Kenapa? Karena di situ semua organ-organ sudah terbentuk sempurna. Nah, kita bisa melihat nih ada kelainan nggak di janinnya. Itu dilihat di trimester kedua usia kehamilan 20 minggu. Ya, minimal 1 kali. Terus kemudian 20 minggu. Kemudian trimester ketiga itu agak lebih sering ya. Nah, biasanya memang 2 minggu sekali. Cuman ini dikurangin frekuensinya menjadi 1 bulan sekali. Terus kalau misalkan udah mendekati persalinan ini memang ya nggak bisa ya, harus tetap seminggu sekali. Harus tetap ya dokter, harus dicek terus ya. Iya, karena kan kita harus lihat bagaimana placentanya, bagaimana air ketubannya. Jadi udah kesiapannya juga masuk panggul atau belum segala macam. Jadi bisa dikira-kira gitu ya dok ya. Kan persalinan apa. Jadi ya pada intinya memang ada pengurangan frekuensi jumlah untuk kontrol ke dokter kandungan. Tapi itu selain maksudnya itu normal-normal aja kehamilannya. Tapi kalau ada sesuatu komplikasi seperti tensi tinggi, diabetes, terus presya, terus satu lagi posisi janinnya tuh lintang atau sungsang, ya sesuai dengan anjuran dari dokter kandungan aja. Jadi tidak sesuai dengan pakemnya yang kita kurangin yang 1 kali sebulan 1 kali itu. Gitu. Terus ya dok, berarti kalau misalnya kontrol melihat kondisi bayi tetap dilakukan USG ya dok? Iya, tetap dilakukan. Itu gimana tuh dok? Aku pikir tuh gimana ya kalau misalnya aku hamil di kondisi pandemi gitu kan, kadang kan USG gitu kan bekas orang juga gitu. Apakah ditempel? Apakah dokter juga memegang si ibu atau gimana sih? Apa yang dilakukan ketika kita kontrol gitu? Iya, jadi kalau misalkan itu tadi penularannya kan lewat droplet ya, droplet. Dokternya pasti akan memakai masker dong minimal. Nggak mungkin dokter dan APD juga, pakai face shield juga. Nah, si ibu hamil itu juga pasti disuruh pakai masker nih supaya juga nggak nularin dokternya gitu kan, supaya sama-sama tidak tertular. Nah, kalau dari USG itu kan sebenarnya kan penularannya bukan dari USG-nya ya, tapi kan dari droplet.
Nah, begitu selesai pemeriksaan kan pasti langsung di lab dong. Jadi ya tidak ada droplet di situ. Gitu. Jadi aman aja untuk pemeriksaan USG. Jadi emang bener-bener dibersihin, Iya. steril segala macamnya Iya. udah disiapin juga ya dok ya. Makanya kalau memilih rumah sakit itu yang protokol kesehatannya benar Mbak Adi. Jadi setiap Iya rumah kadang sakit ada beberapa juga yang temen aku ya bilang gitu, aku ke rumah sakit kemarin kayak gak diperiksa apa-apa, minimal suhu itu kadang-kadang ada yang enggak juga gitu, entah itu lagi lengah atau memang ada rumah sakitnya seperti itu aku nggak tahu juga ya, cuman ternyata banyak juga rumah sakit yang masih menerapkan secara ketat gitu ya dok ya, ya. harus protokol karena kesehatan. kalau misalkan justru kita harus memilih rumah sakit yang aman kan Mbak. Ketat Kalau ya. misalkan ketat protokol kesehatannya, biasanya sesudah praktek itu sudah dokter praktek selesai itu disterilkan lagi, dibersihkan lagi, ada apa cairan khusus ya seperti dikasih UV kan gitu. Jadi kalau misalkan rumah sakitnya bagus harusnya menerapkan protokol kesehatan. Oke. Terus dok apa ya, kalau kita kontrolnya kan udah dikurangin nih, Ya, kan kadang-kadang kan ibu hamil kan pengen ketemu gitu ya, USG 4D gitu-gitu, berarti boleh gak sih? Tetap boleh? Kalau 4D, ya kan 4D itu kan sekali dalam kehamilan ya. Kehamilan, iya, Nggak apa-apa, jadi itu kan Itu kan di disesuaikan usia aja. berapa biasanya dok? 28 minggu ya? Ya kalau mau bagus itu di 28 sampai 30 minggu. Oke. Nah itu kan bagus tuh, bayinya belum besar, air ketubannya masih banyak. Ya kan disesuaikan aja. Di trimester ketiga kan 1 bulan sekali, ya dipaskan aja pas trimester ketiga itu pas dilakukan pemeriksaan 4D. Oh gitu, nggak masalah. Jadi selama trimester itu kalau misalnya minimal sekali dipakai pas wayah Iya, 4D gitu ya? iya. Oke, jadi memaksimalkan waktu yang waktu kontrol yang baik Iya. juga bisa buat 4D. Oke. Terus dok, ada nggak sih cerita ibu hamil positif COVID? Ada. Dan itu bisa selamat? Ibu dan bayinya? Ibu dan bayinya. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau misalkan ya Mbak Adis mungkin tahu ya kalau COVID itu yang biasanya jelek itu kan biasa dia punya komorbid atau punya penyakit penyertas lah, penyakit bawaan sebelumnya. Nah kalau misalkan emang ibu hamil itu tidak ada komorbid, tidak ada penyakit bawaan sebelumnya, ya selamat aja. Misalkan dia OTG ya nggak masalah. Dia kan tanpa gejala. Memang ada kemarin yang beritanya yang perawat itu ya, yang meninggal, perawat lagi hamil juga lagi itu hamil ya? terus meninggal. Memang kan imunitas ibu hamil itu rendah, jadi lebih rentan. Nah kalau misalkan pada kondisi apalagi misalkan ibu hamil itu dia ada penyakit tensi tinggi atau dia obes, nah itu gampang sekali jatuh ke perburukan COVID-nya. Tapi kalau misalkan yang selamat ada juga gitu, dia hanya OTG, mungkin imunitasnya baik, dia hanya orang tanpa gejala, mungkin gejalanya juga ringan seperti hanya demam aja atau hanya batuk aja, batuk kecil gitu ya? Nah kalau misalkan udah sampai tahap itu, pada saat pemeriksaan tesnya positif atau rapid atau swab positif biasanya akan dipisahkan untuk isolasi. Fungsinya isolasi itu sebenarnya ya supaya ibunya juga istirahat, ya kan, masuk obat-obatan gitu. Jadi supaya imunitasnya baik, supaya dia tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Oh gitu. Jadi bisa lah ya, Bisa, baik-baik bisa. saja gitu, asalkan Karena- menjaga diri. Ya, dan lagi memang belum ada penelitian yang kuat ya yang menyatakan ada penularan COVID itu dari ibu ke bayi. Ke bayi di Ya, dalam ke bayi ya, di dalam kandungan, lihat dari plasenta ya. Tapi kalau misalkan sudah lahir, biasanya ibunya COVID itu langsung dipisah. Oke. Untuk menghindari penularan, karena penularannya sampai sekarang memang yang utama itu melalui droplet. Oke. Terus dok, kalau misalnya kontrol, kita kontrol, kita ibu hamil nih kontrol. Setiap datang kontrol itu harus rapid? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Tidak harus rapid. Tidak harus Sementara rapid. kan menurut aku sih kayaknya kok perlu ya rapid, karena Betul. kita kan hamil nih, kontrol sebulan sekali gitu. Dalam waktu 1 bulan itu kan kita bisa aja ketularan Ya, betul. COVID dari mana-mana gitu. Tapi ternyata enggak. Enggak. Jadi kalau di rapid terus nanti ini ya boros juga ya Mbak. Iya Adis ya? boros bener. Boros juga Rapid ya. lumayan juga ya. Iya. Kalau sebulan sekali lumayan juga. Jadi Kecuali misalnya- dibayarin kantor nggak apa-apa lah ya. Jadi bisa gini, kalau misalkan ibu hamil itu datang ke rumah sakit atau ke klinik ya, itu kan dilihat nih ibu ini ada gejala nggak ke arah sana gitu ya. Kalau misalkan dia ada demam, itu biasanya nggak boleh masuk ke poliklinik ya semuanya ya. Atau misalkan praktek umum dokter umum pun, kalau saya praktek pribadi pun juga pasien saya demam, saya juga nggak berani gitu ya. Jadi bukan ditolak tapi di screening dulu gitu ya, di screening dengan rapid itu tadi. Jadi kalau misalkan tidak ada keluhan apa-apa atau tidak dari daerah Zona merah. atau daerah dengan transmisi penularan yang tinggi gitu ya, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan apa-apa. Jadi habis misalkan
atau misalnya ini ada keluhan nih, kok saya ini ada demam gitu, biasanya nanti kita pisahkan, nah itu baru kita rapid. Tapi kalau misalkan mau dilakukan tindakan, misalkan Kayak hamil lu udah gede banget ya, misalnya. udah gede banget, biasanya disarankan 1 minggu itu sebelum persalinan itu untuk dirapid. Gitu. Kan sekarang di puskesmas juga ada mbak. Jadi Rapid nanti juga bisa ya di puskesmas juga bisa. biasanya 37-38 minggu itu dirapid dulu. Nah seandainya nanti pasien itu ternyata udah rapid baru 2 minggu lagi nih dia datang ke rumah sakit untuk melahirkan, dia Padahal kencang-kencang. waktu 2 minggu dia bisa Nah, aja. bisa aja gitu kan dia ya. ketularan. Nah pada saat kalau jaraknya kurang dari 1 minggu atau kurang dari 3 hari biasanya, kurang 3 hari itu nggak perlu dirapid ulang. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu, biasanya di rumah sakit sudah ada aturannya untuk dilakukan rapid ulang. Gitu. Terus dok, misalnya nauzubillah min zalik ya, ini just in case gitu. Yes. Si ibu hamil ini positif gitu. Setelah dicek ternyata positif. Apakah ada treatment khusus, maksud aku ketika diisolasi, apakah ada treatment yang berbeda kepada ibu hamil daripada orang yang tidak hamil gitu? Jelas. Beda ya dok? Beda. Bedanya apa? Jadi nanti diberikan obat-obatan. Nah sampai sekarang sih obat-obatannya memang untuk meningkatkan imun ya, seperti vitamin C gitu ya. Dosisnya beda nih ya ceritanya? Dosisnya sebenarnya vitamin C, iya dosisnya beda kalau untuk COVID ya. Tapi kalau misalkan untuk kita menjaga imunitas saja 500 mg cukup. Tapi kalau misalkan untuk COVID memang ada dosis-dosis tertentu ya. Terus kemudian diberikan obat-obatan suplemen antioksidan, sambil dikasih gizi yang cukup, vitamin D, ditambahkan seperti itu sih. Hanya simptomatis aja untuk meningkatkan imun aja. Asupan gizi ibu hamil apalagi pas pandemi itu kan harus diperhatiin banget ya dok ya. Karena kan kayak tadi dokter Nuri juga bilang imunnya ibu hamil itu ternyata lebih rendah memang, dan itu memang sudah terjadinya seperti itu gitu ya dok. Ada asupan khusus mungkin harus apa nih yang asupan gizi apa nih yang wajib banget buat apa ibu sih yang hamil di dimakan masa ibu hamil pandemi? itu ya? Jadi sebenarnya sama ya, pada dasarnya itu sama, harus ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Itu wajib, mau ibunya itu masa pandemi atau sebelum pandemi atau sesudah pandemi atau masa pandemi, itu harus ada zat gizi makro dan mikro yang bisa didapatkan. Makro itu dari makanan sehari-hari, makanan pokok seperti karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Kemudian zat gizi mikro itu ada di sayur dan buah gitu. Nah yang perlu ditambahkan itu adalah vitamin C, vitamin D, dan suplemen antioksidan. Nah itu sebenarnya ada di makanan semua tuh, di sayur sama buah. Iya betul. Kalau misalkan Sumber vitamin mineral ya. yes, vitamin C itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sih, 500 mg aja cukup. Karena kalau misalkan terlalu yang dosisnya tinggi sekali, itu bisa bikin satu, ibu hamil kan gampang dispepsia atau mual-mual ya, kembung gitu kan. Nanti Kalau tambah dosisnya sakit terlalu tinggi makin mual, bener sih, itu bener banget, itu relate. bener kan. Terus sama ini kalau ibu hamil itu minum yang terlalu tinggi terus menerus, itu bisa mengganggu ginjal juga. Oke. Vitamin C dosis tinggi ya. Nah kalau yang mau alami bisa di jeruk lemon, ya kan, tomat, stroberi, itu kandungan vitamin C nya tinggi. Jadi bagus ya Bagus. dikonsumsi ibu hamil ya. Itu direkomendasi sama dokter kandungan langsung. Terus dok, kalau saya ngidam itu kan tidak jauh-jauh dari bumil ya. Kadang-kadang tuh ngidamnya suka pengen jajan yang enggak gitu. Kadang pengen rujak, abang-abang gitu. Kadang pengen cilok misalnya. Nah itu gimana sih dok? Kira-kira boleh nggak sih ibu hamil? Kalau masa pandemi ini saya sih nggak saran ya, karena kan kalau kita jajan di tempat sembarangan, satu, iya kalau itu bukan OTG ya, kalau OTG kan lebih bahaya lagi itu kan satu. Terus sterilitasnya bagaimana gitu kan, nanti malah jadinya itu diare lagi nanti kan, nggak COVID tapi malah diare kan sama aja. Jadi kalau aku saran sih, kalau ngidamnya Jorok sih nggak gitu apa-apa. ya. Kalau ngidamnya nggak baik mendingan nggak usah. Jadi nggak pandemi aja jajan sembarangan jangan gitu ya Jangan, dok ya, apalagi pandemi. betul. Terus tadi terkait vitamin, mineral segala macam konsumsi. Terus kan katanya ibu hamil juga butuh olahraga nih dok. Ya. Nah olahraga buat ibu hamil yang bener tuh kayak apa? Katanya juga butuh vitamin C, vitamin D. Itu kan kadang-kadang ibu hamil suka jalan-jalan pagi sambil berjemur. Iya, Nah, betul, berjemur yang bener nih kan kadang suka ada salah kaprah ya, berjemur begini gitu. Masih Sebenarnya yang bingung bener ya tuh sebenarnya gimana? pagi atau siang atau malam Nah. atau apa deh, malam nggak ya? Pagi atau Siang, tengah sore. hari atau sore ya? Sebenarnya gini, yang kita butuhkan itu adalah UV yang aman ya. Nah UV yang aman Yang itu tidak terlalu membakar gitu. Dok. iya, yang tidak memicu kanker kulit kan. Nah kalau misalkan kita harus mencari indeks UV yang rendah.
Nah, indeks UV yang rendah itu biasanya antara jam 9 sampai jam 10. Oke. Nah, kalau kita berjemur di antara jam 9 sampai jam 10 itu enak, bisa lama. Karena kalau kita lama 15 menit, 20 menit itu bisa menghasilkan vitamin D. Tubuh kita bisa menghasilkan vitamin D. Tapi kalau misalkan berjemurnya jam 10 gimana? Ya itu kan kadar indeks UV-nya sudah tinggi. Nggak boleh lama-lama. Boleh sih tapi nggak boleh lama-lama, nggak boleh 15 menit gitu. Terus cara berjemurnya juga bukan yang telanjang gitu ya dok? Enggak, ya? yang harus Gitu ya? yang tapi harus menyentuh kulit juga. Oh ya, oke. Jadi kayak bajunya ya Berwarna. mungkin baju pendek, tapi ya kalau bisa ya nggak usah juga di luar-luar sih, sebenarnya di rumah balkon. Di teras Iya, gitu itu ya, kan cukup. bisa kan. Tidak perlu keluar-keluar, apalagi ketemu sama tetangga, kayaknya nggak perlu ya. Jangan. Terus jadi olahraga yang bisa dilakukan untuk ibu hamil iya, saat olahraga. pandemi itu apa aja? Sama sih, sama jalan, kemudian prenatal yoga, Prenatal yoga berenang. kayaknya sekarang udah banyak deh di masa pandemi ini, banyak yang bikin prenatal yoga online. Nah, itu dia. Atau enggak lihat YouTube aja. Iya, benar. Nah, bisa juga. Tapi aku takut sih dok kalau yoga melihat YouTube, karena kalau posisinya salah sedikit kan nggak enak ya. Kalau misalnya ada instrukturnya kan bisa benerin betul. sih dok. Iya kan, jadi agak takut juga mungkin online tapi dengan instruktur yang berlicense. Ya benar ya, secara daring atau online nggak apa-apa sih. Juga sudah banyak rumah sakit atau klinik yang mengadakan prenatal yoga secara online. Oke, jadi itu aja olahraganya. Ya sama Badminton berenang boleh. gitu jangan kali ya, dok, ya? Jangan. Terlalu keras. Berenang boleh, berenang. Oh, berenang boleh? Berenang, tapi kalau bisa dipilih tempat renang yang misalkan yang sepi gitu ya, atau kolam renang pribadi atau kolam renangnya temen gitu yang benar-benar orang keluarga gitu ya. Itu tetap nggak apa-apa. Terus selama perawatan kehamilan boleh nggak sih ikut perkembangan pandemi? Maksudnya kan kadang-kadang ibu hamil tuh parno gitu ya dok, gampang parno, psikisnya tuh gampang kena jadi stres, katanya kalau kitanya stres bayinya juga jadi stres gitu. Sementara di TV tuh kayak terus-terusan informasi soal COVID, pandemi begini. Nah itu sebaiknya gimana sih dok? Sebagai ibu hamil di masa pandemi tuh sebaiknya kita ngikutin beritanya atau malah nggak usah? Ya kalau terlalu ngikutin nanti malah stres ya, sedangkan stres kan menurunkan imunitas ya. Nah betul kan ya. Kalau pada prinsipnya gini, kalau ibu terlalu khawatir tentang kehamilannya kan bisa tanya ke dokter kandungannya. Nah makanya sebenarnya sebaiknya gini sih, kalau ibu sudah masuk di trimester ketiga itu tuh harus sudah bisa menentukan Mbak Adis mau dokter mana yang menolong persalinan dan rumah sakit mana yang akan menjadi tempat dia bersalin gitu. Karena kalau dengan satu dokter itu kan otomatis bisa tahu, dokter itu kan tahu nih, oh ini nanti ibu nggak usah khawatir, ini bisa lahir normal, oh ini harus sesar, kan seperti itu. Jadi kan nggak khawatir. Terus kemudian rumah sakitnya, kalau saya mau rumah sakit A, otomatis kan si ibu ini harus tahu dong gimana sih protokol kesehatan yang benar di rumah sakit tersebut, apa aja yang akan nanti dijalanin, screening apa yang akan dijalanin. Nah kalau misalkan ibunya itu sudah tahu, ya nggak perlu panik walaupun di luaran seperti apa sebentar, asalkan protokol kesehatannya baik. Terus si ibu hamilnya juga memproteksi diri, melakukan protokol kesehatan yang baik, gak usah khawatir. Gitu. Terus nih dok, misalnya ibu hamil yang bekerja, itu kan biasanya secara rutin di kantor, di tempat kerja, di mana-mana lah ya, itu kan biasanya secara rutin disemprot disinfektan. Ya. Nah itu aman nggak sih sebenarnya disinfektan untuk ibu hamil? Nah, disinfektan yang bagaimana ya? Kalau misalkan yang mengandung zat-zat yang berbahaya itu memang nggak boleh ya, walaupun nggak hamil pun juga nggak boleh ya. Seperti apalagi kayak ibu hamil gitu. Ya, yang sekarang kan sudah dilarang ya, yang apa? Chamber itu loh. Oh iya, chamber. Iya, Nah, chamber itu yang kan ada kayak box terus box kita masuk situ. Nah, itu kan malah justru itu kan disinfektan yang digunakan kan tidak aman ya. Nggak, ibu hamil itu juga sebenarnya tidak aman, makanya sudah tidak boleh kan. Tapi kalau misalkan disinfektannya seperti HEPA, terus UV, itu kan begitu akan dipakai kan sudah steril, jadi nggak usah takut sih, nggak masalah sih. Nah kalau di tempat ada jarak kerja waktu tertentu kali ya dok ya, iya, setelah penyemprotan disinfektan baru boleh duduk di situ iya, misalnya. biasanya di lockdown dulu misalkan sejam 2 jam gitu ya. Nah kalau misalnya di tempat kerja sebenarnya balik lagi ya, kita ini harus melakukan memproteksi diri dengan protokol kesehatan yang benar. Misalkan gini nih ya, yang suka salah tuh tadi mencuci tangan sudah ya, harus 6 langkah. Itu emang susah sih. Tapi kalau misalkan buat saya, buat tenaga medis tuh gampang-gampang aja, selalu itu sudah tiap hari kita lakukan 6 langkah ya. Tapi kalau untuk orang awam kan gimana sih gini gimana sih, bingung gitu ya. Tidak terbiasa. Tapi belum terbiasa. Nah
yang penting pokoknya cuci tangan aja ya, pakai hand sanitizer. Nah hand sanitizer pun juga yang 70% alkoholnya. Iya, ada Nah, standar tertentu ya dok Iya, ya, bukan yang bikin sendiri. Karena itu juga aku sempat lihat sebuah video dan apa sih kayak recap gitu dari seorang apa sih, dia pokoknya salah satu tenaga medis juga yang bilang kenapa sih sebenarnya kalau bikin sendiri itu tidak aman, karena bla 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 bla, penjelasannya panjang banget gitu. Makanya sekarang karena udah, kalau dulu kan sempat nih dok hand sanitizer yang standar itu kan sempat ditimbun sama oknum-oknum tertentu sampai kita jadi pada bikin sendiri gitu. Bermunculan bermunculan dadakan itu ya, produk-produk homemade yang ternyata itu tidak aman. Ada yang pakai baby oil, ada yang pakai segala macam gitu. Dan sekarang kan sudah bisa diakses lagi nih hand sanitizer, bisa dibawa kemana-mana, bisa dicari di Shopee ada, di mana-mana ada. Ya jadi tetap jualan ya. Terus jadi udah bisa diakses gitu. Jadi ya pastinya sudah lebih gampang mendapatkan yang standar. Ya itu satu. Yang kedua tadi ya, balik lagi ke protokol kesehatan yang 3M tadi ya. Nah di tempat kerja harus memakai masker yang benar. Kadang saya tuh suka risih ya melihat orang pakai masker nggak benar gitu. Masker yang benar itu harus menutupi hidung, mulut dan dagu gitu. Ada misalkan masker cantik itu ya dia tidak berstandar, dia cuma nutupin mulut sama dagu aja, atau nutupin hidung sama sampai mulut aja gitu. Nah diturunin segini karena bisa napas gue gitu. Diturunin habis ini doang. Itu percuma ya dok ya. Itu percuma. Nanti juga bisa kena ke tidak terlindungi soalnya kan ya. Sama menjaga jarak itu penting, walaupun dengan teman deket pun gitu ya, kita tetap harus bikin jarak 1 meter, 1 sampai 1,5 meter gitu. Nah kalau itu dijalankan mau di tempat kerja, mau dimanapun, mau di rumah sakit kayak saya yang rawan gitu rawan ya sekali itu, asal kita menjaga protokol kesehatan. Terus nggak boleh pegang-pegang tangannya, nggak boleh pegang-pegang muka gitu. Itu dibiasakan ya, sebenarnya meminimalkan untuk terkena resiko dari COVID-19 itu. Terus apalagi dok ya? Oh ya, ibu hamil itu kan kadang-kadang ada yang dijadwalkan untuk vaksin. Ya. Di masa pandemi ini bisa juga, masih bisa. Kalau misalnya kayak vaksin influenza gitu kan, ibu hamil boleh ya dok ya? Boleh ya. Apa aja sih vaksin yang boleh untuk ibu hamil? Ini biasanya vaksin yang umumnya itu kan tetanus itu ya. Tetanus. Nah itu kalau vaksin tetanus itu sebenarnya kalau saya sih ya boleh dikasih, boleh enggak gitu. Karena kan kalau misalkan ibu hamilnya itu melahirkan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan dengan sterilitas yang baik, itu sebenarnya tidak perlu, PT itu tidak perlu gitu ya. Cuman kalau misalkan memang mau dilakukan silahkan gitu. Untuk vaksin influenza silahkan aja, bagus aja sih vaksin influenza dan masih aman untuk kehamilan. Cuman memang kadang-kadang influenza itu kan memang berbeda juga dengan vaksinnya COVID ya. Vaksin COVID itu kan sampai sekarang juga belum, karena masih penelitian, masih uji coba gitu, belum ada kan, belum diproduksi. Jadi ya kadang-kadang harus kalau vaksin influenza tuh kadang itu ya mencegah ya, tapi bukan 100%. Misalnya gini, takutnya ini aku udah divaksin influenza jadi aku nggak apa-apa nih, lupa nanti protokol kesehatannya nggak boleh gitu. Tetap vaksin boleh silahkan, tapi yang paling penting adalah protokol kesehatan. Gitu. Terus dok, aku agak melenceng sedikit soal ibu hamil itu kan ternyata tidak terus-menerus disuruh rapid, tidak terus-menerus disuruh cek COVID atau tidak gitu ya dok ya. Nah mungkin ada beberapa ibu-ibu yang masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih bedanya rapid sama swab gitu. Kenapa sih swab lebih mahal daripada rapid? Perlu nggak sih ibu hamil melakukan swab gitu? Apa cukup rapid aja gitu? Itu ada penjelasannya dok mungkin? Iya, jadi screening COVID itu sebenarnya yang paling dasar adalah ada namanya pemeriksaan darah ya. Kita menilai ada nanti di situ ada darah putihnya bagaimana, limfositnya seperti apa, itu memang ada ya. Leukositnya bagaimana, itu ada perbandingan leukosit dengan limfositnya seperti itu tapi itu memang minimal sekali. Kadang-kadang juga maksudnya ini kok kayaknya mengarah ke COVID tapi ternyata enggak mengarah, ternyata COVID. Itu yang paling dasar, maksudnya screening yang paling dasar. Kemudian pemeriksaan rapid itu pemeriksaan cepat ya. Jadi dia hanya sebenarnya validitas sensitivitasnya itu tidak seperti swab ya. Jadi validitasnya tidak seperti swab. Lebih akurat swab gitu. Iya, lebih akurat swab karena kan swab itu diambil yang benar-benar kita melihat virusnya gitu. Kalau rapid cairannya diambil gitu. Kalau rapid itu kan hanya memeriksa kadar IgG sama IgM. Itu apa imun ya? Iya, jadi kayak gini,
kalau misalkan IgG itu kita kena akut berarti IgG-nya positif. Tapi IgM itu kita udah pernah kena, tapi ada hari-harinya ya, hari-hari kalau misalkan IgG positif di hari keberapa, di hari keberapa itu ada. Nah itu ada. Nah tapi kalau nunggu swab itu kan lama. Sedangkan misalkan ibu udah hamil datang sudah pembukaan 5, bentar lagi mau lahir. Kalau nunggu swab, sebenarnya swab itu bisa 2 hari, 3 hari, bisa 5 hari kan. Ya nanti sudah kebelum brojol malah nggak ada. Nah kita screening dengan rapid. Kalau misalkan rapidnya negatif ya kita anggap, dan dia tidak ada gejala lain tadi ya, tidak ada gejala sesek. Kalau sesek biasanya nanti langsung diperiksa ronsen. Ada gambaran mengarah ke arah COVID. Karena beda ya dok ya, paru-parunya yang positif COVID sama yang negatif itu kelihatan ya dok ya? Kelihatan, ada gambaran bronkopneumonia atau pneumonia di situ ya. Nah jadi kalau misalkan tidak ada, misalnya ibu hamil datang sudah pembukaan 5 gitu, ya udah kita hanya periksa darah sama periksa rapid. Negatif ya kita anggap tidak ada gejala yang lain, tidak ada sesak apa, ya udah kita anggap ini tidak COVID itu, oke lah boleh melahirkan. Tapi kalau misalkan positif rapidnya biasanya langsung kita pisahkan mbak. Tetap bisa ya dok ya melahirkan ya? Tetap bisa, tapi biasanya kalau dia berada di mana nih, di rumah sakit khusus COVID atau rumah sakit biasa. Nah, kalau misalkan dia berada di rumah sakit khusus COVID, ya udah tinggal dipisahkan ke ruang isolasi khusus COVID. Tapi kalau misalkan dia ternyata bukan rumah sakit yang support COVID, itu akan dirujuk. Dirujuk ke rumah sakit yang khusus COVID gitu ya. Gitu. Bisa melakukan treatment segala macam di sana. Iya, karena kan harus rumah kamar bersalinnya, terus kamar operasinya itu harus bertekanan negatif. Jadi aman lah ya berarti kalau misalnya kita ibu hamil mikir nanti udah aku lahiran di mana ya gitu. Berarti semuanya akan dicek, semua akan disteril. Terus mungkin terakhir dokter ada yang mau disampaikan lagi untuk ibu-ibu hamil di masa pandemi? Jadi untuk ibu hamil masa pandemi ini memang harus dijalani dan harus siap ya. Tidak perlu takut berlebihan, waspada iya, tapi juga jangan mengentengkan atau meremehkan juga. Yang penting utamanya adalah melakukan protokol kesehatan untuk proteksi diri ibu hamil itu dengan cara tadi ya, memakai masker yang benar, mencuci tangan 6 langkah gitu, memakai hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang 1 sampai 1,5 meter, dan yang penting juga meningkatkan imun dengan cara itu tadi, ibunya tidurnya cukup, terus makan makanan yang dengan gizi seimbang, yang makro dan mikro tadi yang disebutkan, sama suplemen vitamin antioksidan, vitamin C dan vitamin D ditambah, gitu aja sih. Tapi jangan takut. Iya, jangan takut tadi kalau misalnya stres nanti bayinya kasihan juga ya dok ya. Iya, imunnya turun nanti kalau stres. Betul. Malah bisa kena COVID gitu. Jadi yang penting asal moms di rumah aman, nggak kemana-mana mungkin. Kalau misalnya nggak perlu banget, kalau misalnya memang masih kerja, jangan lupa buat tetap suaminya terapkan. Juga. Suaminya benar-benar. Suaminya kalau kerja jangan langsung pulang peluk juga istrinya, padahal dia baru dari luar, itu harus mandi dulu, harus bersih-bersih dulu. Ibu hamil juga sama sebenarnya, kalau habis dari rumah sakit ya pulang jangan langsung rebahan gitu, yang langsung mandi dulu, bersih-bersih dulu, bajunya diganti dulu, supaya ya aman. Jadi gitu. Suami juga tetap harus support ya dok ya, dengan cara nggak sembarangan megang, nggak sembarangan meluk. Iya betul-betul. Iya sembarang meluk. Iya oke. Dokter terima kasih banyak sudah sharing sama kita nih yang perlu banget info soal kehamilan di masa pandemi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Mom's Talk episode berikutnya. Oke.